mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan kami, saudara-saudara kami yang dari Bawaslu mau hadir ke rumah PAN di depan Kabupaten Kediri. Selamat datang Pak Dol, Pak Menteri. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk kita semua buat demokrasi di Kabupaten Kediri. Kami pertama-tama menyampaikan mohon maaf daripada Pak Ketua DPD kami, Pak Sulaiman MZ. Kebetulan beliau bukan berarti tidak menghargai kawan-kawan dari Bawaslu, memang tugas beliau sebagai anggota DPR provinsi dan kesibukan lainnya yang tak bisa kami sebutkan, beliau tidak bisa hadir dengan kita. Saya akan ulangi dari bawah, kita tidak menghargai kawan-kawan dari Bawaslu. Juga salam dari sekretaris Pak Bowo Mati yang kebetulan hari ini beliau ada di Kemuning. Jadi serta kawan-kawan dari seluruh pengurus sudah kami sampaikan bahwa hari ini akan kedatangan tamu sesuai jadwal, sesuai agenda daripada Bawaslu. Pertama-tama kami menyambut baik inisiatif Bawaslu untuk selalu memberikan pencerahan, memberikan perhatian kepada partai politik yang ada di Kabupaten Kediri. Kami dari Partai PAN, Partai Amanat Nasional, sangat berterima kasih dan berbangga hati lah mau istilahnya mitra teman-teman seiring sejalan untuk melaksanakan demokrasi yang lebih baik lagi untuk di Kabupaten Kediri. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan dengan agenda hari ini yang telah diagendakan, mengapresiasi bahwa ini adalah langkah positif yang bagus, ya, positif dari sebuah roda organisasi baik di masing-masing partai maupun di Bawaslu sendiri. Dengan judul yang kemarin yang disampaikan ke kita ini sungguh luar biasa, walaupun kedengarannya ngopi sedap, ya kan, tapi ini penuh makna bagi kita semua. Ngobrol politik, ya, ngobrol politik seputar demokrasi dan pemilu. Artinya ini memang luar biasa bagi kami. Memang kami mengapresiasi sekali ini. Kalau bisa nanti kami catat kembali, kami akan sampaikan kepada kawan-kawan di DPC bahwa Bawaslu itu tidak hanya tukang kritik, tukang pantau saja, tapi juga bisa kita ajak ngopi sebenarnya. Ini kebetulan ada saudara kami dari DPC dan bisa menyampaikan bahwa Bawaslu itu kan ada juga di tingkat kecamatan. Bawaslu itu juga diterapkan. Panwascam ya. Iya. Ada tingkat kecamatan. Artinya kita bisa juga sharing, juga tukar pemikiran, pendapat bahwa pelaksanaan yang baik itu seperti apa yang diatur dalam undang-undang, diatur dalam regulasi yang diatur oleh pemerintah sendiri. Jadi mungkin ini awal dari kami. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini menjadi niat baik kita semua, jadi aman kita semua untuk kemajuan Kabupaten Kediri, ya, demokrasi di Kabupaten Kediri. Terima kasih. Kami sekali lagi mengucapkan selamat datang. Selamat kita ngopi, walaupun kopinya belum sampai. Lagi pesan. Terima kasih Pak Dom. Saya mengucapkan Pak Muhammad, Pak Dom untuk mulai bincang, mulai ngobrol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hormat sahabat-sahabat dari pengurus DPC ya, beda. Pengurus DPD PAN ya, dan pengurus yang lainnya, kemudian sahabat saya akan ini kami didampingi beberapa staf. Alhamdulillah pada sore hari ini kami akan bersilaturahmi. Mudah-mudahan ini bagian dari peningkatan kualitas pelaksanaan pemilu di Kabupaten Kediri.
bagian dari penyelenggara, dan juga partai pada peserta pemilu ya, bersama-sama kita berkolaborasi meningkatkan kualitas pemilu, terutama di kabupaten kita berhilir, baik itu tingkat kabupaten, pemilih anggota DPRD, kabupaten berhilir, provinsi maupun di pusat, baik itu DPR RI, DPD maupun presiden dan wakil presiden. Tapi juga nanti akan menuju ke pilkada di bulan November 2024. Ya, yang menjadi kesepakatan sekarang ini 27 November. Tapi ada informasi yang berkembang di Komisi 2, kabarnya mau dimajukan ke September. Ya, dan itu wacana yang kemarin disampaikan Pak Wahid di Komisi. Ada wacana katanya ini dimajukan ke September. Tapi kita kan ranahnya di Komisi 2 ya, jadi kadangnya ada wacana mau dimajukan. Selalu berislam, kita kirimkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu berserah Muhammad, selalu berserah Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya, terutama dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Islam, sahabat saya tentang ini, jadi kegiatan hari ini merupakan kegiatan inovasi, program inovasi program inovasi. Ya, program inovasi dari Bawaslu dan sudah berjalan kurang lebih 1 tahun sebenarnya. Jadi ini partai yang ketujuh kalau tidak salah ya. Iya, Pak. Ini saya ketujuh kami datang ke partai. Ya. Yang kami memang kemarin berdasarkan nomor urut agar tidak menimbulkan polemik. Makanya kami berdasarkan nomor urut, meskipun PAN itu bukan di nomor urut 7, ya, 12 malah di nomor urut 12. Ya, yang pertama kemarin kami di PKB, kemudian Gerindra, PDIP, Golkar ada kendala kemarin masih belum bisa dilaksanakan, kemudian Nasdem juga sudah, Partai Garuda ada lagi pengurusnya kabarnya di Injil, Partai Berkarya sudah, PKS juga sudah, yang terakhir PKS, Perindo juga masih pengurus ada tapi masih dalam konsolidasi mungkin. Yang P3 juga belum, masih mengatur jadwal, masih kesibukan pengurusnya. Rumah ketuanya kan wakil ketua DPRD ya masih sibuk. Makanya PSI juga tidak ada informasi yang kami peroleh, tidak ada lagi pengurusnya di Injil, tidak tahu jalan pemilu ini apakah ada pengurus PSI nanti di Injil. Namanya untuk yang ke-8 ini ya, Partai Amanat Nasional. Jadi ini kegiatan ini merupakan intinya silaturahmi lah, ya, silaturahmi Bawaslu dengan partai politik, ya, di mana kegiatan ini kami dalam bentuk ngopi sedap, ngobrol politik seputar demokrasi dan pemilu. Ya, tidak pasti ngopi. Meskipun sudah siap kopinya. Jadi intinya ya kita bincang-bincang lah terkait dengan kesiapan, apalagi tahapan sudah dimulai ya. Pendaftaran partai politik sudah diumumkan meskipun itu terpusat di Bawaslu RI ya. Hari ini hari kedua pengumuman, besok 3 tanggal 1 Agustus mulai pendaftaran 1 sampai 14 Agustus. Saya yakin PAN secara nasional siap untuk mencatat sebagai peserta pemilu di KPU RI. Ya. Kemudian ya terkait dengan ini ya mungkin kita bincang-bincang ya seputar kesiapan PAN ya mengikuti pemilu 2024. Tadi diceritakan dibincang-bincang di awal tadi bahwa ada penurunan ya keterwakilan di parlemen ya, yang awalnya ada 5 ya, kemudian
Saya rasa itu menjadi penyemangat yang luar biasa ya. Saya yakin itu sudah mengatur strategi di berbagai strategi untuk merebut kembali apa yang pernah diraih. Kalau bisa melampaui, ya kan? Kalau melampaui berarti kalau dapil kita tetap 7, ya bisa saja sudah satu 7 ya. Tinggal bagaimana strategi untuk itu dari segi kuantitas. Tapi kalau kami dari Bawaslu mengharapkan di samping kita mengejar kuantitas, ya, bagaimana juga pemilu ini hasilnya juga kualitasnya dapat kita tingkatkan. Makanya kualitas itu bukan hanya dipengaruhi oleh peserta pemilu, bisa juga dipengaruhi oleh penyelenggara pemilu. Jangan dari kami bagian dari penyelenggara pemilu sebagai pengawas pemilu. Makanya kami ini mulai dari selesai tahapan pemilu 2019 kemarin, kami aktif memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Ya, karena itu tadi bagaimana kualitas pemilu itu bisa kita tingkatkan di Kabupaten Kediri. Karena kualitas pemilu itu sangat ditentukan oleh juga pemilih, ya kan? Ketika pemilihnya mampu memposisikan diri sebagai pemilih yang baik, makanya kualitas pemilu juga akan secara otomatis dapat kita tingkatkan. Demikian juga peserta pemilu harus tampil menjadi peserta pemilu yang baik, ya, dengan tata aturan dan lain sebagainya. Saya yakin depan mampu memposisikan diri di situ, ya, dalam rangka bersama-sama meningkatkan kualitas pemilu di Kabupaten Kediri. Jadi kegiatan kita sore ini merupakan bincang-bincang terkait dengan kesiapan PAN, kesiapan Bawaslu dalam rangka kita bersama-sama berkontribusi masing-masing sesuai dengan peran masing-masing dalam rangka meningkatkan kualitas pemilu di Kabupaten Kediri khususnya, ya, secara nasional pada umumnya. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah masuk tahapan secara resmi 14 Juni kemarin, 14 Juni 2022, karena dari regulasi 20 bulan sebelum hari H itu tahapan sudah dimulai. Hari H 14 Februari 2024 kita mundur ke belakang, maka dia 14 Juni 2022 kemarin sudah masuk tahapan. Dan hari ini hari kedua pengumuman pendaftaran partai politik di Bawaslu RI. Mulai hari Senin 1 Agustus 2022 ini partai politik sudah bisa mendaftar, ya, sebagai peserta pemilu 2024, ya, yang nanti akan melalui berbagai tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik di Bawaslu RI. Saya rasa ada hal yang berbeda dengan pada 5 tahun yang lalu pendaftaran calon peserta pemilu di 2019 kemarin. Saya ingat betul, saya masih di KPU kemarin, kan di 2017. Ingat saya sudah pendaftaran partai politik yang mana dokumennya itu diserahkan di kabupaten. Ya, kalau tidak salah saya dokumennya diserahkan di kabupaten dan saat sekarang ini terpusat di RI, yang mana nanti verifikasi faktualnya di kabupaten, faktual kepengurusan maupun faktual keanggotaan. Ya, kalau faktual keanggotaan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilakukan faktual, ya, tetapi faktual kepengurusan tetap dilakukan, ya, karena yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah faktual keanggotaan. Yang mempunyai perwakilan di parlemen, di RI,
administrasi, urusan kantor dan lain sebagainya, ya keterpenuhan pengurus, ya, misalnya 75% kabupaten, 75% provinsi, ya, di semua provinsi, ya, 75% kabupaten kota, ya, 50% kecamatan di kabupaten kota tersebut, itu tetap dilakukan verifikasi kepengurusan, ya, dan mungkin juga keterpenuhan 30% perempuan, ya, itu juga diverifikasi di faktor kepengurusan. Ya. Saya rasa itu informasi awal dari saya terkait dengan kegiatan kita ini. Jadi kita bincang-bincang saja, ya, sama halnya dengan partai-partai yang lain yang sudah kami datangi. Intinya silaturahmi, ya, karena kami ingin membangun soliditas antara pengawas pemilu dengan peserta pemilu, ya. Bawaslu itu bukan mencari-cari kesalahan, ya kan? Itu juga sudah kami buktikan di pemilu 2019 kemarin. Bawaslu itu mitra, ya. Kalau semampu kami akan membantu partai malah dalam hal terutama dalam hal-hal pencegahan. Apalagi saat sekarang ini di Bawaslu RI itu ada perubahan orientasi yang mendasar, tidak fokus pada pengawasan tetapi fokus pada pencegahan. Ya, Bawaslu RI saat sekarang ini, makanya di Bawaslu RI itu kalau dulu ada divisi pengawasan, sekarang tidak ada di Bawaslu RI. Ya, karena sudah dianggap bagian dari tugas pokok dari Bawaslu. Makanya pengawasan itu berubah menjadi pencegahan. Jadi kami orientasinya bagaimana partai politik itu tidak mengalami baik itu kekurangan informasi dan lain sebagainya, yang terutama dalam hal pendaftaran dan verifikasi partai politik ini. Ya, kami akan fokus kepada membangun komunikasi, ya, dengan partai politik calon peserta pemilu, yang mana nanti kami juga akan diberikan akses sipol, ya. Belum tadi kami zoom dengan Bawaslu RI pada tahun 2019 kemarin ada akses Bawaslu itu sama sekali tak tahu apa sebenarnya sipol itu, apa isi sipol itu. Kalau saya tahu kan karena saya di KPU, ya, sehingga melakukan pengawasan akan susah. Kemarin Bawaslu RI bersurat ke KPU RI meminta akses sipol, ya, ini juga bagian dari komitmen Bawaslu untuk membantu partai politik, ya, dalam hal mengawal pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi parpol ini. Parpol tidak mengalami kendala dan sebagainya. Ketika ada kekurangan, maka Bawaslu bisa langsung lebih dini menyampaikan, sehingga nanti berproses di KPU juga mudah untuk dilengkapi dan lain sebagainya. Demikian juga partai diharapkan aktif, ya, membangun komunikasi juga dengan kami dalam hal kerjasama ini bersama-sama mensukseskan terutama tahapan ini dulu, ya, karena tahapan ini yang kita hadapi, pendaftaran verifikasi dan pendaftaran partai politik yang akan berakhir nanti di Desember, 14 Desember kalau tidak salah saya, penetapan partai politik peserta pemilu. Yang mana tahapan dari saat ini sampai nanti penetapan banyak hal di situ yang bisa terjadi, dan terutama juga potensi sengketa juga bisa saja terjadi, ya, ketika ada parpol menganggap dirugikan dari proses di KPU, maka bisa mengajukan sengketanya itu ke Bawaslu, ya. Makanya kami komunikasi ini harus dibangun terus, ya.
Jangan sampai bukan kami tidak mau mengurus sengketa partai politik dengan KPU, tetapi bagaimana kita membangun komunikasi, bagaimana tahapan ini lancar, partai lancar melakukan tahapan ini, karena kami yakin terutama partai yang parlemen segala dokumen-dokumen ini sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Bagaimana tahapan yang pertama yang kita lalui ini, tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik dapat kita lalui dengan sempurna sehingga tanggal 14 Desember nanti ditetapkan peserta pemilu 2024. Setelah itu silakan partai menyiapkan tahapan-tahapan berikutnya, mensukseskan tahapan-tahapan berikutnya. Tapi yang bersentuhan langsung dengan partai politik di tahapan ini, karena di sini kuncinya bisa ikut atau tidak, ya kan? Belum tentu sekarang ada di parlemen, tetapi bisa saja ketika ada kekurangan, ada di verifikasi KPU ada yang kurang fatal, maka bisa saja. Makanya harus siap, harus siap dalam hal mengikuti tahapan awal dari pemilu ini, yang terutama yang akan dilalui oleh PAN itu kan faktor administrasi. Saya yakin juga itu bisa dilakukan, yang bisa di kantor kan harus dipastikan kantor itu dipastikan kalau bukan milik pribadi, bukan milik partai, maka harus misalnya kalau sewa kontrak harus dipastikan sewanya sampai selesai pemilu 2024. Ya, makanya itu dipastikan betul. Kemudian juga persyaratan administrasi yang lainnya. Nah, saya rasa itu dulu sebagai pengantar dari saya. Akan kita diskusi saja, ya, saling memberi informasi, ya, saling tanya jawab dan sebagainya terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024 ini. Dan juga terkait dengan pelaksanaan pilkada 2024. Baik, terima kasih sebagai pengantar ngobrol-ngobrol dari saya, pengantar bincang-bincang dari saya. Saya Yuri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makan. Makan dulu. Harus makan dulu, makan dulu. Ya, harus makan dulu. Ini terkait dengan pemilu ini kan memang satu keharusan. Nah, ini kan sistem demokrasi. Demokrasi itu rakyat yang berkuasa, kemudian demokrasi perwakilan, rakyat yang menitipkan perwakilan itu supaya bisa mengenal kekuasaan. Maka sudah disebut dengan dari oleh dan untuk rakyat. Jadi karena itu yang digunakan, maka adanya pemilu adalah sebuah keharusan. Kemudian pelaksanaan pemilu itu harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsipnya, seperti jujur, adil, langsung, bebas rahasia, gitu ya. Ini salah satu kerja kita selalu itu mewujudkan prinsip-prinsip itu. Salah satu memang di aspek keadilan. Keadilan bagaimana semua peserta itu tidak dilakukan berbeda-beda, tetapi dilakukan sama. Maka tugas Bawaslu itu secara simpel mengawasi proses tahapan bagaimana bisa berjalan sesuai dengan tahapan itu dan aturan. Nah, jadi sesuai dengan tahapan dan peraturan, dua itu dan itu. Ini kalau kita lihat dalam undang-undang itu juga, misal di pasal 93 tugas Bawaslu itu, jadi Bawaslu itu bertugas melakukan pencegahan
pencegahan itu salah satu itulah program inkubasi yang dilakukan oleh Bawaslu, ada sekitar 16 item. Melakukan konsolidasi, koordinasi, menyamakan persepsi, kemudian menyampaikan pesan bahwa pemilu ini bukanlah satu agenda rutin untuk partai politik, atau pemilu ini bukanlah hanya tugas ruang pilih dan KPU. Nah, kalau ini tidak disamakan persepsi, masyarakat memandang pemilu itu semacam agenda elit, kemudian semacam kedaulatan elit yang berdaulat. Elit berdaulat itu pemilu itu hanya panggung esensial untuk elit, kemudian di situ juga ada keuntungan di situ, ya. Apatisme politik masyarakat, ketidakpedulian masyarakat, kecuekan masyarakat hari ini kan di situ sebenarnya. Jadi ketika mau pemilu mereka disebut senang aja segala macam, tapi setelah dapat posisi kekuasaan, kerjanya belum total untuk masyarakat. Nah, semoga ke depan ini kita harap semua partai ini ada keseimbangan pemilihan kursi. Keseimbangan pemilihan kursi itu sehingga semua partai itu punya kesempatan untuk bertanding berbuat untuk masyarakat. Lalu masyarakat bisa membedakan. Ini apalagi nanti untuk pilkada ini partai itu akan bekerja masing-masing. Beberapa partai sudah punya calon kuat, mereka pede, tapi kan tak tahu nih hasil pileg 2024 nanti. Ini kan yang digunakan itu untuk mengusung calon kan. Bisa saja nanti pan yang muncul lebih banyak, kelompok partai yang lebih banyak. Itu makanya salah satu juga tugas partai politik itu selain merekrut kader, juga melakukan pembenahan. Sehingga nanti betul-betul kader itu betul-betul memahami visi misi dan program partai, kemudian betul-betul memahami aturan main pemilu. Yang sisi terpenting lagi adalah apalagi kader-kader yang memang mereka caleg, mereka betul-betul satu hidangan yang memang siap dihidangkan ke masyarakat, siap pakai sumber daya. Ya, sampai nanti kader yang dicalonkan di DPR setelah jadi, akan tetapi di situ malah banyak belajar gitu. Misalnya di situ berjuang kan. Nah, disitulah dilema. Jadi karena itu makanya partai politik itu rekrutmen dan kaderisasi itu memang sebuah keharusan untuk melahirkan pemimpin masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian pemilu itu kan ada sekitar 4 unsur. Inilah yang kita konsolidasikan. Kalau 4 unsur ini tidak kita konsolidasikan, sehingga nanti pemilu ini dilaksanakan, tapi orang yang berjuang sebenarnya itu masing-masing. Partai politik, penyelenggara pemilu, kemudian masyarakat, dan terakhir adalah penonton pemilu. Sehingga di sisi ruang kosong taman pemilu, bahwa itu semampu kami agak sedikit full dengan masyarakat, biar supaya kualitas demokrasi, kemurnian suara itu betul-betul dapat dimaksimalkan oleh masyarakat, sehingga nanti keadilan pemilu untuk peserta pemilu juga tidak dilanggar. Kenapa begitu? Kalau seandainya pikiran masyarakat hari ini lebih dominan memilih orang yang memang ada di materi, maka calon-calon yang berkualitas tapi tak punya uang kan tentu terus. Jadi ini salah satu fungsinya itu. Nah, kita juga berharap di sisa waktu di awal tahun ini menjelang masa pencalonan nanti untuk DPR pilkada sama-sama turun ke bawah. Jadi misal kalau PAN itu sudah dapat kertasnya, misalnya melakukan sosialisasi politik uang, bahaya segala macam, ini masyarakat sudah memahami. Jadi siapa saya PAN ini misal mau mewujudkan kekuasaan yang halal, misalnya sama ada sebuah kalau sudah hijau, karena memang hari ini dilema itu
manajemen dan kendali. Kadang-kadang partai itu cukup tertib, tapi kader-kader baru mereka menjadi anggota hanya ketika saat pencalon kan susah ngurus. Sementara mereka di lokasi masing-masing mereka oke ya. Mereka ikut di caleg, mereka tidak paham mereka sebagai partai. Partai hanya mampu memilih paling hanya 2-3 kali ya. Nah, selebih itu mereka juga tidak belajar sendiri. Itu barangkali beberapa hal. Kemudian terkait dengan sistem penegakan hukum pemilu itu, sistem penegakan hukum pemilu ada jenis pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik ini untuk penyelenggara pemilu dari level KPU dan Bawaslu atas sampai ke bawah. Kalau ada masyarakat memantau dan peserta pemilu tidak senang terhadap kinerja yang terkait dengan independensinya, terkait dengan tidak profesional, maka boleh mengaju ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu bisa disidang, bisa ada peringatan, kemudian bisa diberhentikan. Jadi kita juga selaku penyelenggara bertindak dan berbuat itu juga harus berbuat. Kemudian penegakan hukum yang kedua itu ada namanya pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi itu pelanggaran terkait dengan tata cara, mekanisme dan prosedur. Misal di dalam di dalam pencalonan ya, ada persyaratan yang kurang. Ini kan persyaratan tata cara, mekanisme dan prosedur. Kemudian ada kekurangan suara, penghitungan segala macam, ini termasuk di pelanggaran administrasi. Namun di dalam pelanggaran administrasi juga bisa terjadi pelanggaran pidana dan kode etik. Bisa gitu. Kalau penyelenggara bisa betul-betul melakukan kesilapan tapi disengaja, ini kan bisa masuk pidana, juga bisa masuk kode etik. Kemudian ada lagi pelanggaran administrasi yang sifatnya TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Ya. Ini bisa intinya ke diskualifikasi pemberhentian. Misal pelanggaran politik uang atau mempengaruhi pejabat daerah atau petugas yang sebarannya itu masih melebihi 50% tugas satu, maka ini nanti bisa diajukan ke Bawaslu untuk dilakukan sidang pelanggaran administrasi. Kemudian ada pidana. Pelanggaran pidana ini merupakan kejahatan pemilu. Banyak jenis kejahatan pemilu itu, kecurangan, kemudian termasuk politik uang, ada bentuk-bentuknya, menghilangkan hak orang, menggunakan suara, itu ada untuk penyelenggara Bawaslu ada, KPU ada, untuk peserta juga ada di situ. Nah ini pidana pemilu. Penanganannya di Sekretariat Pemilu itu ada jaksa, ada kepolisian, ada Bawaslu. Nah barangkali mungkin nanti memang persoalan yang sangat lebih besar itu politik uang. Begitu sebetulnya politik uang untuk diarahkan. Makanya kita sangat pesimis bisa menegakkan hukum dari pelanggaran politik uang secara maksimal di mana regulasi yang ada itu agak lemah posisi Bawaslu. Makanya hari ini pendidikan politik mencerdaskan masyarakat itu kita maksimalkan. Karena memang mencegah sudah saya kaji dalam jurnal menegakkan memasuki politik uang semata dengan penegakan hukum itu agak berat ya. Sama dengan KPK. KPK segala situ juga korupsinya lebih banyak gitu kan. Jadi makanya salah satu yang lebih itu kita jadi masyarakat, kita lebih memahami mereka. Mudah-mudahan suatu hari nanti mulai kesadaran itu. Dan dengan sekian kali sekian periode pemilihan lahir, oh ini hasil dari uang misalnya kan, ini kualitas kita bisa gitu ya. Nanti masih ada kepada semua. Jadi makanya pendidikan politik ini harus dilakukan serentak, tidak harus dilakukan dengan Bawaslu. Kita dan politik serentak. Sama-sama kita memandang politik uang saya berharap
Kemudian ada lagi sengketa proses. Sengketa proses itu yang sengketa yang disebabkan oleh keputusan KPU tapi peserta pemilu menolak. Misal nanti dalam tahap verifikasi partai politik ada partai yang tidak masuk, ada partai yang masuk. Kan keputusan KPU jadi kayak tidak setuju ini kan nggak berlaku. Nah kalau di kabupaten mereka kemudian terhadap keputusan KPU atau berita acara KPU jadi masa calon DCS atau DCT mereka boleh berapa misal partai apa calon bakal calon dari ini tidak masuk asing mungkin karena daerah yang tidak tergeser ada kekuasaan itu ada ini sengketa proses. Yang terakhir itu kan sengketa hasil yang barangkali itu saja sekedar gambaran umum terkait dengan hal-hal spesifik. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Rahman. Kami tertarik ini Pak Dok, pengalaman ini tadi di awal sudah disampaikan oleh Pak Dok bahwa kita lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Artinya apa yang disampaikan Pak Ahmad dan ini tadi bahwa perwakilan kita itu kami sebagai partai politik juga tidak ingin melahirkan pemimpin yang utamanya itu memang nanti cuma aja belajar. Artinya memang dia siap memimpin. Dia siap memimpin kabupaten dari sesuai dengan partai kami ini partai Amanat Nasional ingin nanti kami ketika jadi peserta pemilu dan calon-calon yang akan kami tawarkan itu memang memegang amanah sebagai perwakilan daripada masyarakat, daripada masyarakat di daerah di dapilnya masing-masing. Sehingga calon-calon kami nanti walaupun artinya itu sudah perlu banyak ini melakukan sosialisasi ke masyarakat, pendidikan politik dan pendidikan karakter supaya masyarakat lebih paham. Memang apa yang disampaikan Pak Ahmad tadi bahwa kita perlu sinergi, tidak hanya bisa Bawaslu dan partai saja, kita semua elemen di situ. Kami dari Partai Amanat Nasional memang sudah jauh-jauh hari sebelum kami sudah mewanti-wanti kepada kader kami juga semuanya bahwa kita ini lahir dari rahimnya reformasi. Itu kita ingin reformasi yang menyeluruh, artinya semua kualitas sudah kita pertahankan, kualitas yang baik. Jadi kita akan mencoba semaksimal mungkin sebagai Partai Amanat Nasional yang lahir dari reformasi supaya bisa membawa perubahan yang baik kepada masyarakat, pada kabupaten Jaya khususnya. Kebetulan kami di Kabupaten Jaya. Jadi kami selalu akhir-akhir ini memang karena banyak yang dilakukan, kami punya motto bahwa pasti ada harapan. Artinya kami memberikan harapan kepada masyarakat bahwa Partai Amanat Nasional ini ingin betul-betul bebas daripada yang namanya politik uang, yang namanya yang memang menyalahi aturan dan regulasi yang disampaikan oleh Bapak Ahmad. Ya kami ingin juga banyak-banyak belajar kita nanti kalau ada nanti namanya kami membuat pelatihan atau kami akan mengundang Bapak itu sebagai narasumber supaya kami juga bisa memberikan pencerahan. Saya cuma kopi gitu. Iya. Kalau kopi siapa ya Pak Dar ya? Si Pak Dar nggak kopi dia lama. Kalau yang lain itu satu kopi, insyaallah. Artinya kopi sedap ini juga membawa dampak bagi kami. Artinya bagi kami Partai Amanat Nasional itu lebih bersemangat lagi untuk memberikan yang terbaik kepada kabupaten ini. Saat ini memang kami hanya satu kursi Pak Dok di kabupaten. Tapi bukan berarti kami tidak bisa lebih banyak lagi. Tapi memang kami lebih menekankan kepada kali-kali kami itu bagaimana supaya memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Jangan hanya menggunakan apa yang disampaikan orang dari jalan pintas.
Sehingga kalau kita menggunakan jalan pintas, nanti kualitas kita tidak terjamin. Sehingga waktu kita duduk di legislatif juga kita bingung. Seharusnya kita memperjuangkan aspirasi masyarakat, akhirnya kita hanya mengembalikan yang telah kita gunakan untuk jalan kita. Ya, tidak tercapai amanah dan kita tidak bisa amanah dengan baik. Itu yang kami jaga. Pesan dari ketua umum kami Pak Biasa memang begitu, kalau memang tidak usah urus masalah, tapi lakukanlah dengan hati. Jadi kalau kita melakukan dengan hati, kita tidak pernah merasa pening. Jadi kita memang melakukan yang terbaik bagi masyarakat itu dengan hati. Jadi sesuai dengan komitmen dari ketua umum seperti itu. Jadi kami walaupun hari ini memang hanya satu kursi, tapi insya Allah ini akan membuktikan bahwa kepada masyarakat Kabupaten Legilir bahwa cara-cara PAN itu berpolitik itu beda. Karena kami memang dilahirkan dari reformasi dan ini menjadi pembeda gitu pada insya Allah dengan hadirnya kawan-kawan dari Bawaslu di sini menjadi semangat baru bagi kami juga, semangat kembali untuk memberikan pencerahan Pak Raja. Bulan kemarin kami juga waktu periode sebelumnya kami sudah memeriksa juga stok politik uang ini dengan di masing-masing kali kami tampilkan itu. Kami ingatkan itu stok politik uang. Di Bali itu juga kami buat. Padahal itu merugikan sebenarnya bagi kalau kita untuk mencari masyarakat. Kalau di sini Pak Dodi ini guyon aja. Kadang duitnya jangan dipilih ya. Nah, kan gitu. Tapi merugikan bagi kami, tapi kami tidak, karena kami bekerja dengan hati tadi yang disampaikan Pak Ketua. Sehingga kami tidak merasa rugi. Akhir ini mungkin periode kemarin kami belum berkesempatan, kan? Tapi kami yakin dari Partai Amanat Nasional, karena kesempatan itu selalu datang, pasti ada harapan untuk kami sebagai Partai Matahari kan? Karena Matahari ini kalau dari kami itu tak pernah ingkar janji. Insya Allah ya. Jadi mungkin itu. Pak Nok ada tambahan, silakan Pak Nok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kepada Allah mengingatkan alhamdulillah. Itu adalah masyarakat. Kami berterima kasih kepada Bawaslu Pak Gubernur dan juga Pak kami yang sudah bersedia hadir di rumah PAN ya. Sebenarnya kepengurusan kami ini 40 orang Pak, dan 4 orang. Jadi memang sebagian besar juga ada yang di daerah. Jadi kalau pas acara seperti ini susah datang juga kan itu kan. Jadi yang ada sekarang ini dengan mohon maaf mungkin dengan keterbatasan kami yang ada, hanya inilah yang bisa kami menyambung kedatangan Pak dari ini. Terkait dengan persiapan kami di PAN ini, semalam saya hadir di KPU juga. Hari apa itu Pak? Abu ya? Kamis. Kamis kalau salah ya. Itu kan ada rapat bersama stakeholder tentang verifikasi dan pendaftaran partai politik. Nah, jadi memang setiap, kalau dari keterangan itu memang setiap partai politik sudah punya portal masing-masing. Nah, termasuk juga di PAN itu sudah ada portalnya. Jadi semua data itu sudah kita input di portal itu Pak Ketua. Jadi sinkronnya itu ke sipol gitu. Jadi sipol itu ada dua, kalau menurut keterangan itu sipol yang bisa dibuka oleh KPU dan sipol yang bisa dibuka oleh partai. Nah, jadi masing-masing kamarnya beda gitu. Jadi KPU tidak bisa melihat kamar partai, partai juga tidak bisa melihat kamar KPU. Jadi apa yang ada di kami di situ, kami input data-data kami. Alhamdulillah semua persyaratan insya Allah sudah hampir 99% sudah tersiapkan, termasuk misalnya SK DPD itu alhamdulillah 20 kecamatan yang dia DPD sudah terpenuhi. Terus itu domisili sudah juga 20 kecamatan, dan terus di status kantor alhamdulillah sudah juga. Mengenai keanggotaan kita sudah input itu hampir 1.700 anggota yang kita butuhkan 1/1000 itu sekitar 650. Nah, jadi kita sudah memenuhi itu, tapi sudah lewat
kewajiban kami untuk KPK tadi. Yaitu yang saya sampaikan kepada Pak Ketua dan Pak Kami bahwa insya Allah akan siap untuk mensukseskan pemilu dan mengikuti pendaftaran partai politik. Tapi memang seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi bahwa pendaftarannya di DPP gitu. Kami ngikut aja arahan dari DPP kan. Artinya tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya kita melengkapi berkas, tidak. Artinya kita ikut di situ aja nanti. Itu ada faktual, dia administrasi dan keanggotaan. Itu mungkin yang pertama bahwa kami insya Allah sudah siap di pemilu ini untuk mengikuti tahapan-tahapan pemilu. Yang berikutnya mungkin mengenai yang paling politik uang ini, karena memang kami berterima kasih kepada Pak Ketua karena sering sekali melakukan sosialisasi terus itu khutbah Jumat dan mensosialisasikan bola politik uang. Memang susah kita, memang satu-satunya cara seperti yang dikatakan Pak Kami ini tadi, kita bisa menyadarkan masyarakat, tapi susah untuk politikusnya, karena mereka mau duduk, ya kan? Itu adalah senjata bagi mereka. Gitu. Kalau orang belakang itu harus ada parang, dan kalau politikus harus ada uang, susah gitu ya. Jadi mungkin ke masyarakat lah, mungkin kita bisa sosialisasi kesadaran masyarakat. Tapi memang kalau agak berat memang seperti apa ya, dua semerakama juga kalau memang kita tidak melakukan itu. Tidak dapat kursi, orang lain yang duduk gitu. Orang lain yang melakukan. Ya, itu masalah-masalah. Tapi mungkin semaksimal mungkin kita bisa mengikuti aturan yang ada bahwa lebih terhormat duduk dengan tanpa politik uang mungkin. Ya. Ya. Saya kira itu mungkin dari saya mungkin kalau tidak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan Pak Dokter yang tadi saya coba merangkum tentang sinergisitas antara penyelenggara dan peserta pemilu. Saya ingin tahu Pak Dono, Bawaslu itu hadirnya ketika ini proses pemilu pencalekan itu di awal atau cuma di pelaksanaan? Saya disampaikan Pak Ahmad kami ini tadi kan ada pemberkasan tadi ya, secara administrasi kita boleh mengajukan sadaran atau komplain lah keberatan ke Bawaslu misalnya. Karena saya juga ingin bahwa karena kita penyelenggara ini kan sinergisitas ini kan tidak hanya Bawaslu dan KPU saja, pemerintah daerah juga ada di situ, kepolisian juga ada, terus kejaksaan dan sebagainya kan ada apa namanya gabung juga kan. Ya kalau tidak salah saya itu. Artinya saya ingin tahu cuma di awalnya atau dari awal atau memang pas pelaksanaan pemilu saja. Nah, karena ini Pak, kalau ada yang kami tidak, cuma ada kelemahannya tentang kayak kami dulu mau sebagai caleg itu kan ada namanya tes kesehatan. Saya ingin tahu di situ Pak. Ini sebagai pertanyaan kami lah dari Pak. Terima kasih Pak. Kalau Bawaslu ini tugasnya itu seluruh tahapan, seluruh tahapan memastikan kerja KPU itu sesuai dengan aturan. Jadi setiap tahapan itu potensi pelanggaran itu beda. Misal kalau tahapan sekarang ini potensi pelanggaran apa? Kalau politik kan yang game ya. Nah, ada ini kan paling potensi pelanggaran itu administrasi. Nah, bisa itu pidana. Pidana itu mungkin intinya nanti menggunakan data orang lain, misalnya data dan sengaja misalnya orang sedang terkena. Nah, sama seperti juga. Jadi sekarang ini potensi pelanggaran itu bisa administrasi, mungkin bisa sekarang. Nah, kalau ada tidak puas dengan dia, bisa melapor ke Bawaslu. Memang, tapi kalau untuk sekarang ini kan sistem Ini baru sistem verifikasi yang pendaftaran kan itu besar. Lebih banyak mekanisme pengajuan permohonan sengketa itu besar. Nah, seperti dulu misal partai PBB, PKPD misalnya kan itu mereka kan
ada beberapa wilayah daerah timur tidak bisa mengupload data ke sipol itu karena jaringan, karena tidak buka itu KPU keterkan mereka tidak memenuhi syarat. Mereka komplain gitu kan. Jadi Yusril mempertanyakan kedudukan sipol dalam peraturan undang-undang pemilu itu seperti apa. Ternyata simpulan Bawaslu, sipol itu hanya sistem pendukung, sistem pendukung, bukan sistem utama yang ada dalam undang-undang. Tapi penting. Jadi kalau tugas Bawaslu memang di semua tahapan, termasuk nanti pembentukan PPK, DPS, tidak ada pengawasan. Jadi yang ingin saya tanyakan tadi memang tidak terjawab Pak. Karena saya dari bahwa di Sumatera, memang yang sepantauan saya ternyata ketika penyelenggara ini kan tidak hanya seperti KPU dan Bawaslu, dia ada di kesehatan, yang bekerjasama dan sejauh mana kan kadang-kadang kita kan saya melihat kurang bukan saya menuntut ya kurang pelaksanaan dengan hal itu. Tesnya itu sekali ramai Pak, jadi sekali ramai akurasinya itu yang maksud saya dulu, ketepatannya bahwa kan kita tidak bisa kalau kurang ramai itu kan. Nah itu mungkin jadi agak janggal saja kalau menetapkan seseorang dengan akurasi kurang tepat. Nah, tapi saya tidak menggurui orang itu karena kita kan tidak tahu seperti apa cara tes. Contoh tes urin misalnya, kan orangnya ramai ini, ya kan? Dimasukkan sekaligus tes psikotesnya gitu kan. Kok bisa koreksi secepat itu? Nah ini apakah ada SOP-nya tentang itu gitu, tentang Bawaslu bisa juga mengawasi itu, maksud bahwa ini kinerjanya memang tidak sesuai SOP. Nah ini mungkin hanya karena tadi judulnya ngobrol kan, jadi saya teringat-ingat waktu pesta demokrasi sebelumnya Pak. Saya lihat kok rame gitu, apakah bisa sekaligus rame gitu. Kalau untuk caleg itu tempat penelitian kesehatan itu di masing-masing, itu standar kan SD kan? Iya. Dilakukan di masing-masing. Kalau kepala daerah itu ditentukan kan? Bukan. Ya, rata-rata memang pengawasan lebih inklusif itu kepala daerah karena tidak banyak kan? Tidak banyak. Kalau untuk caleg ini karena banyak, ya kita hanya tahu secara administrasi sudah itu sah. Ada keterangan gitu kan? Ya kan? Tapi kita kan tidak bisa menghakimi orang ini benar masalah kan, tidak bisa kita karena ilmunya kita beda-beda karena dia sesuai prosedurnya. Tapi mungkin yang saya tanyakan akurasinya tadi kan bisa nggak kita masuk ke dalam situ ya? Tapi kalau masalah ilmunya kan beda, dia lebih ahli daripada kita, dia melihat dia udah tahu nih gitu. Tapi ini jadi pertanyaan karena kemarin tuh saya tahu gitu kan. Jadi pertanyaan saya jadi apakah memang seperti ini mekanismenya karena sekali jagoan itu sama serentak, solusi itu serentak. Paling-paling bisa dipersoalkan kalau ternyata surat itu direkayasa. Ya. Biasa kemudian setelah diklarifikasi ke pihak rumah sakit, namanya misalnya tak pernah cek. Tapi tadi sebagai caleg sebenarnya sebagai partai politik nggak mau di situ dia, asal anggota kami lulus ya udah. Tanya mau situ mau lulus mau enggak silakan. Dengan anggota kita yang caleg kita lulus. Kita tidak macam itu, tapi sebagai masyarakat biasa, saya bertanya asosiasinya tadi itu. Kita pergi ke ini kan cuma saya ngomong kan operasinya itu memang ada diatur kan lagi.
Dan itulah jadi pertanyaan kami Pak, tidak ada yang seperti kami Pak Nok tadi kami bersyukur Pak. Hari ini kita dapat bersama ini. Kami mohon maaf juga ya Pak, tapi ada pelayanan kami kurang. Tadi kita ulang lagi Pak Nok ya. Tapi di luar. Karena kawan lama jadi tak cukup sekali kalau ngobrolnya. Ya baik, jadi hari ini Bawaslu Kabupaten Dayak Hilir melanjutkan kegiatan ngopi sedap, ngobrol politik seputar demokrasi dan pemilu. Hari ini bersama dengan Partai Amanat Nasional Kabupaten Dayak Hilir yang sudah kami lakukan. Ini merupakan kegiatan rutin Bawaslu ya, ingin menjalin silaturahmi dengan partai politik calon peserta pemilu yang ada di Kabupaten Dayak Hilir, yang mana ini yang ke-7 ya, ngopi sedap yang ke-7 bersama PAN. Untuk berikutnya kami akan melanjutkan dengan partai yang belum berdasarkan nomor urut partai. Dalam hal ini kami ingin membangun komunikasi lebih awal dengan partai politik ya, dalam rangka membangun sinergitas antara Bawaslu dengan partai politik, yang mana kami tidak bukan hanya mengawasi, tetapi dari awal kami memberikan pencerahan-pencerahan ya, terutama kepada calon peserta pemilu, bagaimana mengikuti pemilu ini dengan sebaik-baiknya ya, sehingga kalau sinergitas itu sudah terbangun dari awal, maka kami yakin ya, pemilu di Kabupaten Dayak Hilir ini akan berlangsung dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga kita nanti mampu untuk menghasilkan output pemilu yang berkualitas ya, yang mana kami mengajak partai untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pemilu, bukan hanya mengejar kuantitas kursi ya, jumlah kursi sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana menghadirkan calon legislatif yang berkualitas, dan itu yang pilihan bagi rakyat untuk menentukan pilihan memilih pemimpin semakin banyak ya, sehingga itu juga bisa akan mengurangi praktek politik uang dalam pemilu. Ketika partai politik mampu menghadirkan tokoh yang memang benar-benar dianggap mampu mewakili aspirasi masyarakat, tentu pemilih akan memilihnya. Jadi pemilih akan memilih karena dianggap tokoh itu dianggap mampu, sehingga dengan sendirinya akan mampu mengurangi praktek politik uang yang tidak bisa kita pungkiri, bisa saja terjadi pada pemilu 2024 mendatang. Makanya Bawaslu gencar melakukan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat, baik itu kepada masyarakat secara umum maupun kepada partai politik. Ini salah satu bagian yang kita lakukan hari ini di Partai Amanat Nasional. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan partai berikutnya. Terima kasih. Program inovasi yang dibuat oleh Bawaslu, bagaimana tanggapan dari Partai Amanat Nasional sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Partai Amanat Nasional bangga dan bersemangat sekali dengan adanya inovasi ini. Karena ini inovasi yang sangat baik, berguna bagi kami, berguna bagi masyarakat juga. Karena ini sangat mengedukasi. Karena walaupun judulnya ngopi sedap, tapi penuh makna sebenarnya. Ada yang harus kita apresiasi dari Bawaslu ini. Nah, ini kerja kolektif kita semua untuk demokrasi ke depannya. Karena banyak hal yang harus kita selalu diskusikan. Baik itu secara formal ataupun santai seperti ini. Kami dari Partai Amanat Nasional sangat bersemangat dan mengapresiasi sekali apa yang dibuat oleh Bawaslu. Ya. Terakhir, tanggapan dari Partai PAN sendiri mengenai pelaksanaan tahapan pemilu yang saat ini berlangsung. Apa saja persiapan yang sudah dilakukan? Untuk kesiapan mungkin Pak Nop bisa menyampaikan, Pak Nop, kesiapan PAN. Untuk persiapan
Partai Amanat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir ini sudah alhamdulillah sudah 99% sudah siap. Artinya tinggal mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya aja. Itu saja. Terima kasih ya Pak. Ya.